بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab tauhid dari atau yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pembahasan kita yang terakhir itu sampai pada bab Maja'a fir ruqya wat tamaim. Bab tentang pembahasan berseputar ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah. Dan ini sudah kita bahas. Tentu yang dimaksud dengan ruqyah di sini oleh beliau adalah ruqyah yang dua macam. Ada ruqyah yang dibolehkan apabila sesuai syariat Allah dan Rasulnya, dan ada ruqyah yang diharamkan, yaitu apabila mengandung kesyirikan, mengandung kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah tamimah atau jimat, yang mana kesimpulan dari pembahasan kita ya sudah seyogianya seorang muslim untuk tidak menggunakan jimat, ya, apalagi kebergantungan kepada jimat ini menjerumuskan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan bab yang ke-9, babu man tabarraka bisyajarin aw hajarin aw nahwihima. Ya, bab tentang perbuatan mencari keberkatan, ya, dari pohon atau batu atau yang semisal dengannya. Jadi babu man tabarraka bisyajarin aw hajarin aw nahwihima. Bab tentang yang mengharapkan keberkatan dari pohon atau batu dan yang sejenisnya. Tentu bab ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bab tentang orang yang bertabarruk, dan itu kita melihat kitab ini ditulis oleh Syekh rahimahullah taala sekian ratus tahun yang lalu, ya, 200 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini masih kita jumpai orang yang cari-cari berkah, ngalap berkah, ya, di pohon atau batu atau kuburan atau yang lainnya, atau tempat-tempat tertentu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada perbuatan-perbuatan tersebut.
Ya. Dan Al-Syekh rahimahullah ta'ala, penulis buku ini yang beliau saksikan di negerinya ketika itu. Ya, kebanyakan bab-bab di sini menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan syirik. Ya, yang kemudian beliau membantah, kemudian beliau ingatkan supaya ditinggalkannya. Salah satunya adalah yang beliau lihat di negerinya ketika itu, maraknya kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin untuk mencari-cari keberkatan. Ya, baik itu dari kuburan, dari pohon, dari batu, dari tempat-tempat tertentu yang mereka datangi. Ya, makanya beliau membuat satu judul ini. Ya, judul tentang kita bahwa perbuatan ini adalah merupakan perbuatan kesyirikan. Jadi bab yang ditulis oleh Syekh rahimahullah ta'ala, mereka mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Ini sebetulnya ada lanjutannya kalimat ini. Perbuatan ini adalah syirik. Ya, jadi tidak sekedar judul. Ya, beliau inginkan untuk menyatakan bahwa ini termasuk perbuatan syirik. Barang siapa yang melakukannya, berarti dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Quranul Karim dari surat An-Najm ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Surat An-Najm 19 sampai ke-22 atau 23. Yang mana ayat-ayat ini menjelaskan tentang perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, yang mereka menjadikan Lata, Uzza dan Manat sebagai berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan sebagian kaum muslimin yang mencari keberkatan, yaitu mengharapkan kepada batu tertentu atau pohon tertentu, ya, atau kuburan tertentu, ya, ini tidak jauh berbeda dengan perbuatan dahulu. Hanya saja mungkin ketika di zaman kaum muslimin itu dikemasi seakan-akan itu ibadah, seakan-akan itu adalah amal yang baik, ya, dikemasi oleh orang-orang yang memang mengharapkan, ya, harta dunia atau pengaruh di dunia ini, sehingga mereka cenderung membolehkan, ya, padahal perbuatannya mengandung kesyirikan. Jadi barang siapa yang dia mencari keberkatan dari pohon atau batu atau yang lainnya, ya, maka ini berarti dia telah berbuat satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk dalam hal ini, ya, dulu, ya, ada sebagian dari kaum muslimin itu mungkin datang ke kuburan seseorang yang dianggap orang itu keramat, ya, diambil batu dari kuburan itu atau pasir dari kuburan itu dibawa ke rumahnya, disimpan di lemari, ya, dicari tempat yang bagus, kemudian di sini disimpan, ya. Naudzubillah. Nah, ini termasuk perbuatan syirik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm tadi, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. Tilka idzan qismatun diza. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Afara'aitum Al-Lata wal Uzza, katakanlah, ya, kepada aku, wahai orang-orang musyrikin yang menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, katakanlah kepada aku tentang berhala-berhala itu yang kalian anggap sebagai anak-anak perempuan Allah.
Ya, jadi orang-orang Quraisy dulu atau orang jahiliyah ya di zaman Arab sebelum Islam itu mereka mempunyai satu keyakinan, yaitu bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, itu yang tersebar di masyarakat. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka kemudian Allah mengutus Nabi alaihissalam menurunkan Al-Quranul Karim dan menyatakan tentang kebatilan hal tersebut. Sekarang afaraitumul lata. Lata itu ada dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar, ada muannats. Ada yang ibarat bentuk laki, ada yang perempuan. Ya. Kalau at-talibu laki-laki, at-talibatu perempuan, at-tilmidzu laki-laki, at-tilmidzatu perempuan. Ini murid perempuan. Nah, mereka buat nama Lata ini ibaratnya itu jenis perempuan dari Tuhan. Jadi kalau Allah itu dianggap itu yakni semacam ini nama dalam bentuk laki. Allah Ta'ala Allah ma yaquluna uluwan kabira. Kemudian ada Lata. Lata ini bentuk muannas dari Allah atau al-ilah. Ya, naudzubillah min dzalik. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Jadi patung ini mereka namakan dengan Lata, yang mereka sembah. Ya. Kemudian yang kedua Al-Uzza. Al-Uzza itu bentuk muannats dari Al-Aziz. Al-Aziz itu nama Allah. Allah yang maha perkasa. Ya. Mereka bikin nama yang sejenis dan itu tapi perempuan. Namanya Al-Uzza. Namanya Al-Uzza. Ya. Kemudian Manat. Sebutkan sini Manat. Sebagian ulama menyebut Manat bentuk muannas dari Al-Mannan. Allah punya nama Al-Mannan, yang maha pemberi, yang memberikan karunia pada hamba-hambanya. Ya. Kemudian mereka bikin patung dinamakan dengan nama muannas, yaitu Al-Manat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengatakan pada Nabi SAW suruh bertanya pada mereka, orang-orang musyrikin itu, ya, bagaimana pandangan kalian tentang Lat, Uzza, Manat, ini tiga patung ini? Para ulama menyebutkan bahwa hadil awthan at-thalatha hiya a'zamu awthan ahli jahiliyah min ahli Hijaz. Jadi tiga nama patung ini adalah tiga berhala terbesar di zaman jahiliyah. Berhala yang berada di Hijaz. Hijaz ini Jazirah Arab sebelah barat. Kalau Najd itu Jazirah Arab sebelah timur. Ya. Hijaz itu termasuk mana? Madinah, Mekah, Taif, ya, yang sejajar dari atas ke bawah. Di sebelah barat dia berbatasan dengan laut Merah. Ini namanya Hijaz. Sedangkan sebelah timur, ya, yang dia nanti berbatasan dengan Teluk Persia, Teluk Arab, Teluk Persia, itu Najd namanya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa tiga patung ini, Lata, Uzza dan Manat, ini patung-patung terbesar dahulu di zaman jahiliyah yang disembah oleh penduduk Hijaz. Ya, min ahli Hijaz. Nah, di mana letaknya? Lata itu berada di Taif. Taif itu nama kota berada di selatannya Mekah. Ya. Kotanya dingin.
Itu kotanya dingin, sejuk maksudnya. Itulah Lata. Disembah di Taif dan penduduk Arab yang tinggal di sekitar Taif. Berhala yang mereka sembah namanya Lata. Kemudian Al-Uzza ini punyanya orang-orang Quraisy. Ini ada di Mekah. Ya, ini punya Bani Kinanah. Jadi Bani Kinanah ini punya berhala. Nama berhala mereka adalah Al-Uzza. Ya. Kemudian Manat ini disembah oleh Bani Hilal. Disembah oleh Bani Hilal, kabilah Arab ketika itu. Jadi ini Allah menyebutkan, ya, jadi orang-orang Arab ini dahulu jahiliyah dulu, mereka sendiri itu tidak mau punya anak perempuan. Sekarang mereka menisbahkan Lata, Uzza dan Manat ini kepada Allah. Makanya Allah bertanya pada mereka pada ayat berikutnya, alakumudz dzakaru walahul untha. Ya, ini kalian kok bagi seperti itu? Kalian ambil bagian yang laki-laki, sedangkan bagian yang perempuan kalian nisbahkan kepada Allah. Ya. Alakumudz dzakaru walahul untha. Kamu sendiri dikasih anak perempuan tidak mau. Ya. Ini pertanyaannya. Alakumudz dzakaru walahul untha. Tilka idzan qismatun diza. Ini pembagian yang tidak benar kalian lakukan itu. Ya. Jadi ini pertanyaan dari Allah kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama ini Lata, Uzza, Manat, ini adalah nama-nama yang kalian ada-adakan. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama ini tiada lain hanyalah nama-nama yang diada-adaan oleh kamu dan oleh ayah-kaya kalian, antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalil tentang berhala-berhala itu. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti prasangka, praduga, wa ma tahwal anfus, dan apa yang menjadi selera diri-diri mereka. Ya, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka petunjuk dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini contoh, dan sekarang itu banyak. Ada nama-nama yang itu tempat-tempat bahkan di Indonesia ada. Ya, di Sulawesi itu ada namanya Haji Gunung Karaeng. Ada gunung sana, Gunung Karaeng. Itu dikeramatkan seorang kalau pergi ibadah haji itu sebelum ke gunung itu seakan-akan tidak sah hajinya. Ya. Banyak di tempat-tempat tertentu, ya, yang mereka keramatkan, mencari berkah di situ. Nah, jadi ini semua hal-hal yang merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka beranggapan ada keberkatan pada benda-benda itu. Nah, yang kemudian kita melihat sekarang ini juga fenomena yang ada adalah masalah kuburan. Orang-orang mencari keberkatan di kuburan. Ya, kuburan yang mereka katakan sebagai para wali. Padahal orang-orang yang meninggal itu tidak bisa memberikan keberkatan. Justru orang yang mati itu didoakan. Karena mereka sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Mereka membutuhkan doa. Bukan kita berharap kepada mereka, meminta kepada mereka, tidak. Dan ziarah kubur sekarang ini yang ada di tengah masyarakat atau di dunia Islam itu ada 3 macam ziarah. Ya, ada 3 macam ziarah. Ziarah yang pertama, ziarah yang masyru'ah. Ziarah kubur yang memang disyariatkan
oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang datang ke kuburan, ya tujuannya adalah untuk mengingat kematian, bahwa dia akan mati. Kemudian tujuannya juga mendoakan orang yang telah meninggal. Ya. Ini ziarah yang disyariatkan. Ketika seorang pergi ke kuburan, ya menziarahi kuburan untuk yaitu mengingat akan kematian, untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Termasuk ziarah kubur itu adalah untuk melunakkan hati. Jadi kan seorang itu hati keras, ya, lupa, lalai, sibuk dengan dunia, itu sekali-sekali coba datang kuburan, ziarah ke kuburan, ingat kematian, bahwa aku akan seperti ini. Ini masukkan di lubang ini, ya, tiada siapa-siapa kecuali amal kita. Jadi ziarah disyariatkan adalah untuk mendoakan orang telah meninggal dan untuk untuk mengingat akan kematian. Ini disyariatkan. Waktu-waktu, hari-hari tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan. Ziarah yang disyariatkan ini tidak ada ketentuan waktu, ya, tidak ada ketentuan waktu. Hari pun tidak ada hari tertentu. Kapan pun yang kesempatan, ya, dia ingin mendoakan atau mengingat kematian, maka dia ziarah. Jangan tunggu setahun sekali. Mau Idul Fitri datang, mau Ramadan datang kuburan. Tidak. Semua itu adalah hal yang tidak ada contohnya. Kemudian ziarah yang kedua, ziarah, jadi yang pertama masyru'ah. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, dan sekarang ziarahlah. Jadi beliau melarang karena takut terjadi kesyirikan. Setelah kuat iman para sahabat, ya, dan untuk mengingat kematian, maka beliau menyuruh mereka untuk ziarah. Jadi ziarah kubur disyariatkan. Tidak benar fitnahan, tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa, ya, Salafi itu melarang orang ziarah kubur. Itu omong kosong tuh, itu fitnah, ya. Oh, Nabi nyuruh kok mau Salafi ngelarang. Cuman untuk apa ziarah itu pertanyaannya. Kalau ziarah untuk mengingatkan kematian, untuk mendoakan orang yang telah meninggal, mengucapkan salam pada mereka, ya, yang salam itu adalah juga bagian dari doa, maka ini termasuk yang disyariatkan. Ya. Ini jenis ziarah pertama. Ziarah yang kedua adalah ziarah bid'iyah, ya, ziarah yang bersifat mengandung perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, yang tidak ada contohnya. Contohnya adalah berziarah ke satu makam. Dia ingin berdoa di makam itu. Doanya kepada Allah, bukan kepada orang mati, ya. Tapi dia meyakini tempat itu tempat yang penuh keberkatan. Doanya lebih cepat dikabulkan daripada di tempat lain. Ini namanya ziarah bid'ah, ya. Karena dia menganggap satu lahan, satu tempat itu memiliki nilai tersendiri, ya. Maka ini namanya ziarah bid'ah. Atau seorang ziarah itu karena anaknya mau masuk ujian, ya, dia tetap berdoa pada Allah, ya, tapi di tempat itu, ya. Ini bid'ah. Atau ziarah orang yang akan menikah, ini bid'ah juga. Ziarah orang besok mau akad nikah, ayo sebaiknya kamu pamitan kepada orang tua, ya, atau doakan di kuburannya. Padahal tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan orang kalau mau menikah
ziarah ke kuburan orang tuanya, tidak ada. Ya. Orang tua didoakan, sudah menikah pas sebelum menikah tetap doakan orang tuanya yang telah meninggal. Termasuk ziarah yang tidak ada contohnya, yang menentukan waktu-waktu tertentu. Ya, menentukan waktu tertentu. Misalnya menjelang bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan tidak berziarah, karena besok Ramadan datang ke kuburan sore harinya sebelum Ramadan. Ini juga termasuk hal yang bid'ah, tidak ada contohnya. Ya. Atau khusus di hari Idul Fitri. Ya. Dipikir salaman nanti muncul nanti mayatnya. Mau apa minal aidin. Ya. Tidak ada contohnya. Ini termasuk ziarah yang bid'ah. Lain halnya seorang tinggal di Jakarta misalnya, kemudian dia jarang pulang ke tempatnya kecuali Idul Fitri. Nah kebetulan dia datang di di tempatnya itu, kembali ke tempatnya, mudik, kemudian dia ingin, aku mau ziarah, tapi tidak usah milih Idul Fitri. Ya. Cari hari yang lain. Ya. Jadi dia ziarahnya karena memang dia jarang tidak tinggal di tempat itu. Dia pulang kampung, ingin ziarah, ya, tapi tetap memilih bukan di saat-saat yang momen tertentu. Ya, jangan tunggu atau jangan setelah sholat Id langsung kuburan, enggak. Nanti aja kapan-kapan, besok lusa sebelum pulang kalau mau ziarah. Nah, jadi ya, ada ziarah yang kedua, ziarah yang bid'ah yang tidak ada contohnya. Termasuk memilih kuburan-kuburan tertentu untuk berdoa di sana. Doanya tetap kepada Allah, dia tidak minta pada kuburan, tapi minta pada Allah. Cuma dia punya keyakinan tempat ini lebih makbul, lebih mustajab daripada tempat lain. Ini bid'ah. Kemudian yang ketiga, ziarah muharramah. Ziarah muharramah, ziarah yang diharamkan, yaitu ziarah ke kuburan untuk meminta kepada orang telah meninggal. Ini syirik billah. Ya. Ini ziarah yang muharramah, yang diharamkan, tidak boleh. Datang ke kuburan untuk meminta kepada orang yang telah mati. Ya. Ini haram, tidak dibolehkan. Jadi berkaitan dengan ziarah kubur, karena tidak sedikit dan kaum muslimin yang mereka ini juga termasuk mencari-cari berkah di kuburan. Dan ziarah kuburan itu ada 3 macam tadi itu. Termasuk ziarah yang bid'ah, yang dilarang, yang bid'ah adalah ya, pergi ke kuburan mencari keberkatan, walaupun dia tidak minta pada orang mati itu, tapi dia anggap bahwa ini tempat ini berkahnya banyak. Ya. Nah ini juga termasuk ziarah yang bid'ah. Ya. Adapun ziarah syirik itu kalau meminta kepada orang mati itu jelas tidak boleh, perbuatan syirik, dan bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah membawakan hadis Abu Waqid Al-Laythi, salah seorang sahabat radhiyallahu an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, kata Abu Waqid, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ya. Hunain ini adalah nama lembah yang berada di timur kota Mekah. Ya, sebelah timur. Itu nama Hunain, yang terjadi perang Hunain. Jadi Hunain. Ya. Jadi kata Abu Waqid Al-Laythi, pernah kami keluar bersama Rasulullah ke sebuah ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin.
kami ketika itu baru masuk Islam, ya, baru keluar dari kekufuran, ya. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Artinya kami baru keluar dari kekufuran, masih musyrik dulunya. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin ini dulu, ya, orang musyrikin bukan dulu, bahwa ya, orang-orang musyrikin itu mempunyai satu pohon sidir namanya. Pohon sidir, pohon bidara, ya. Kalau orang Lombok bilang pohon beduri, ya. Bidara diganti beduri karena memang ada durinya. Karena memang ada durinya. Jadi orang musyrikin memiliki sebuah pohon, ya, pohon sidir, pohon bidara. Yakufuna indaha. Mereka itu selalu menjadikan pohon bidara yang tempat mereka itu ibaratnya beritikaf di pohon itu. Ngadap pohon sambil diam, ya, ya, melazimkan diri di pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan pohon ini tempat mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Pedang mereka atau tombak mereka untuk peperangan digantung di pohon itu. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon ini namanya dzatu anwat. Dzatu anwat. Artinya pohon yang di sana ada tempat menggantungkan senjata. Dzatu anwat, ada tempat gantungan senjata situ. Dzatu pedang atau tombak atau yang lainnya. Famararna bisidratin. Kata Abu Waqid Al-Laythi rahimahullah radhiyallahu an, maka ketika kami pergi ke Hunain, kami melewati pohon itu. Famararna bisidratin. Kami melewati tempat tersebut. Qulna, lalu kami mengatakan, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzat anwat. Wahai Rasulullah, coba buat juga untuk kami pohon yang untuk gantungkan senjata itu sebagaimana mereka orang musyrikin memiliki pohon yang seperti itu. Kami pun ingin dibuatkan seperti itu. Mendengar ucapan sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kemudian mengatakan dengan spontan, Allahu Akbar. Ya, beliau kaget. Ini untuk takjub. Kaget beliau. Allahu Akbar. Inna sunan. Yakni yang kamu ucapkan itu minta untuk membuat pohon yang untuk menggantungkan senjata. Ini adalah sunnah-sunnah, cara-cara, pola-pola orang dahulu. Kata beliau, Allahu Akbar, inna sunanu. Qultum, sesungguhnya yang kamu ucapkan ini adalah pola-pola orang dahulu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yang kamu ucapkan tadi itu, buatkanlah untuk kami pohon untuk menggantungkan senjata dalam rangka mencari berkah sebagaimana mereka. Ini ucapan adalah kama qalat Banu Israil li Musa, sama dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun, ya, dibelah laut oleh Allah Ta'ala, yakni membuat jalan dengan mukjizat Nabi Musa itu, mereka keluar jalan melalui daratan yang ada di laut itu, kemudian selamat mereka.
begitu selamat dari apa namanya, dari Laut Merah itu, langsung mereka bilang kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Karena mereka melewati tempat-tempat yang mereka lalui juga ada berhala-berhala di situ. Makanya Bani Israel mengatakan pada Musa, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Tolong jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana bagi mereka ini, orang-orang musyrik ini mempunyai sembahan. Mendengar ucapan itu oleh Nabi Musa, ketika mendengar kaumnya begitu selamat, langsung minta dibuatkan berhala-berhala. Kata Nabi Musa, qal innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini kaum yang bodoh, yang dungu. Jadi kaum yang tidak bersyukur. Baru kalian diselamatkan dari Firaun. Kalian dibuatkan jalan oleh Allah Ta'ala. Di laut itu kalian keluar dari penjajahan Firaun, penindasan Firaun. Terus kalian ingin menjadikan sembahan yang lain selain Allah. Maka kalian kaum yang jahil. Kemudian kata Nabi alaihissalam, jadi Nabi SAW itu memberikan perumpamaan, permintaan sebagian orang ketika pergi ke Hunain, tatkala mereka melewati pohon yang dijadikan untuk menggantungkan senjata, mereka lihat, mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat seperti itu. Kata Nabi SAW, perbuatan kalian ini sama dengan perbuatan Bani Israel. Bani Israel pun begitu dulu, baru keluar dari laut, ya mereka mengatakan, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan yang banyak. Itu sama perbuatan itu. Beliau mencela mereka. Beliau mencela orang-orang yang meminta untuk dibuatkan pohon sidir sebagai untuk mendapatkan meminta keberkatan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Itu perumpamaannya. Makanya beliau mengatakan, yang kalian omongkan ini kama qalat Bani Israel, sama dengan apa yang dikatakan Bani Israel ketika mereka selamat dari Firaun. Ya. Kalian baru selesai dari penaklukan Mekah, kota Mekah, baru masuk Islam, meminta dibuatkan pohon seperti itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan melakukan sunnah-sunnah, cara-cara, pola-pola orang-orang terdahulu sebelum kalian. Ini Yahudi dan Nasara. Nah, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini juga sebagai dalil tentang bahwa tidak ada keberkatan pada pohon, pada batu, tidak ada. Ya. Allah menjadikan keberkatan dengan sebab. Ya. Pada siapa mengerjakan amal soleh, yang memberkati dia itu amal solehnya. Dan amal soleh dia mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dalil yang dibawa dua dalam bab ini oleh penulis rahimahullah taala. Pertama tentang dalil tentang Lata, Uzza, Manat, itu semua apa? Patung berhala yang tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Berhala-berhala musyrikin, itu semua batu. Kemudian mewakili pohon, ini hadis lain ini masalah pohon dan yang lainnya. Setiap tempat yang dianggap ada keberkatannya tanpa dalil, maka adalah batil. Itu adalah perbuatan syirik. Di beberapa kota di Jawa Timur ini ada ada batu misalnya yang dimuliakan, diberikan sesajen. Kalau peringatan tertentu datangi batu itu, naudzubillah. Ini sembahan selain Allah.
Nah, jadi bab ini menjelaskan tentang keberkatan datangnya dari Allah Ta'ala, ya. Kemudian bahwa umat ini akan menyerupai umat-umat terdahulu, ya, dalam perilaku, ya, akan menyerupai umat-umat terdahulu. Kemudian juga bahwa kejahilan itu menjadikan seorang bisa berbuat kesyirikan dan yang lainnya. Nah, di sini pentingnya ilmu. Jadi hadis Abu Waqid Al-Laythi rahimahullah taala radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita banyak sekali pelajaran, ya, banyak pelajaran. Kemudian juga pentingnya seorang baru masuk Islam untuk betul-betul mempelajari Islam. Jangan masuk Islam kemudian begitu saja. Harus dalami Islam ini. Minimal hal-hal yang pokok, yang paling patut untuk diketahui oleh seorang muslim, itu wajib dipelajari dalam rangka menguatkan akidahnya, ya, supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian bahwa perbuatan mengagungkan sesuatu, entah itu benda berupa pohon atau batu atau yang lainnya, ini sudah ada sejak zaman dahulu, ya, tempat-tempat yang dianggap keramat, ya. Dan ini semua menjerumuskan kepada kesyirikan. Tidak sedikit, ya, di desa-desa di Jawa ini, ya, di desa-desa itu ada beberapa tempat dikeramatkan. Ada pohon tidak boleh dipotong, sini ada tuannya, dibikinkan sesajen tiap Jumat misalnya, ya, banyak. Atau ada sungai tertentu, ya, atau sumur tertentu, sumur tua dipelihara, dijaga, diberikan sesajen. Nah, ini semua menunjukkan atau karena faktor pertama adalah kejahilan, yang kedua karena lemahnya akidah tauhid. Maka kita melihat tidak sedikit dari kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Kemudian juga kita diperintahkan untuk apa? Menjauhi dari sunnah orang-orang dahulu. Sunnah itu cara, pola hidup umat-umat terdahulu, terutama Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Kemudian juga kisah apa yang kita dengar tadi ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang itu mengagumi sesuatu dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah atau Masya Allah. Ini semua kalimat-kalimat yang menunjukkan seorang yang terkejut, mengagumi sesuatu. Ketika Nabi SAW mengatakan, tatkala mendengar sebagian sahabat menyebutkan, ya Allah, ya Rasulullah, coba buatkan untuk kami pohon yang tempat digantungkan di sana senjata-senjata kami, sebagaimana orang-orang ini memiliki pohon itu. Nabi SAW langsung mengucapkan Allahu Akbar. Ini maksudnya kalimat menakjubkan, tapi untuk mengingkari, ya, untuk mengingkari permintaan tersebut, bukan menyetujui. Jadi beliau itu mengagungkan Allah Ta'ala karena fenomena itu ada, bahwa umat ini akan menyerupai umat-umat terdahulu, ya. Umat ini akan, atau sebagian dari mereka akan menyerupai umat-umat terdahulu. Kemudian juga bab ini menjelaskan kepada kita tentang mencegah
sebelum terjadi sesuatu. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ya itu menyebutkan, mengingkari ucapan mereka sebagian sahabat itu dengan mencontohkan apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Ya, maka beliau tentu ini melarang. Kemudian juga pembahasan kita ini mencegah dari bertasyabuh, menyerupai orang-orang jahiliyah dan menyerupai ahlul kitab. Ya, menyerupai ahlul kitab. Kemudian juga permasalahan lain yang dibahas dalam pembahasan kita tadi ini adalah marah karena Allah. Rasulullah ketika mengatakan demikian, beliau itu marah. Ya, ketika beliau mengatakan bahwa yang kalian ucapkan ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, ya ini menunjukkan bahwa beliau itu marah. Ya, maka seorang guru, seorang dai boleh saja dia menampakkan kemarahannya di saat memang harus marah, tatkala dia menyampaikan dakwahnya. Kemudian disebutkan di sini pula bahwa An-Nabi alaihissalam dengan mukjizatnya, ya, beliau mengetahui bahwa umat ini akan berbuat seperti umat-umat terdahulu. Allah yang memberitahukan beliau, ya, dan ini menunjukkan tanda kenabian beliau. Beliau adalah hak, seorang nabi dan seorang rasul yang tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya pembahasan ini juga menjelaskan kepada kita semua yang Allah cela terhadap Yahudi dan Nasara, ya, baik di Quran ataupun Sunnah, itu juga merupakan, ya, celaan Allah kalau terjadi pada umat ini. Ya, jadi apa yang Allah cela pada orang Yahudi dan Nasara di Quran itu, jika terjadi pada umat ini termasuk perbuatan yang tercela. Ya, jadi tidak khusus untuk mereka. Tidak khusus untuk mereka. Makanya Nabi SAW diantaranya melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena perbuatan ini sudah dilakukan oleh Yahudi dan Nasara dahulu. Mereka jadikan tempat-tempat atau kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Makanya Allah mencela mereka, Nabi SAW mencela mereka, dan juga mencela orang-orang yang atau mencegah kaum muslimin dari melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para petinggi mereka, para ulama mereka. Kemudian yang berikutnya bahwa pembahasan kita ini menjelaskan kepada kita tentang ibadah itu harus ada dasarnya, ada dalilnya. Tidak boleh seorang melakukan ibadah tanpa ada dalil. Ya, ini terambil dari apa? Dari Nabi SAW menolak permintaan sebagian sahabat itu yang baru memeluk Islam untuk menjadikan pohon tempat mereka mengantungkan senjata mereka dalam rangka mencari berkah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus ada dasarnya, bukan asal muncul ide langsung lakukan, tidak. Harus berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh dikerjakan. Kemudian pula pola hidup ahlul kitab, ya, pola hidup yang tercela, ya, sebagaimana pola hidup orang-orang orang-orang musyrikin. Jadi pola hidup ahlul kitab itu banyak yang tercela, sebagaimana pola hidup orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah.